Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuan Ferdinand, yang 18 17 05 10 14. Di sini saya akan menjelaskan mengenai codingan Huffman Code. Jadi Huffman Code itu langsung saja ke programnya dari InMain ya. Dari InMain ya, kita mendeklarasikan 3 variabel, yaitu untuk input, lalu untuk menampung frekuensi dari inputan kita, lalu untuk menampung char atau karakter yang kita inputkan. Yang pertama itu ARR 100, yaitu untuk menampung char tadi, karakternya. Lalu ada frekuensi S, frekuensi simbolnya. Di sini saya membuatnya masing-masing 100. Lalu untuk masukkan input kita menggunakan getLine sin input, cout enter string, lalu kita akan memasukkannya. Suatu string. Lalu kita akan mengambil array berisi simbol dengan frekuensinya. Di sini kita menggunakan fungsi counter yang ada di atas dengan parameter, 3 parameter, yaitu input yang kita inputkan tadi, lalu ada ARR, array yang kita deklarasikan tadi, lalu ada frekuensi simbol juga atau frekuensi S. Lalu kita di sini mendeklarasikan variabel baru untuk menampung atau seperti length panjang dari array ARR gitu, yaitu length sama dengan length dari ARR. Lalu setelah proses tersebut kita menjalankan Huffman Code. Huffman Code tersebut kita mengisinya dengan 3 parameter, yaitu ARR, frekuensi, dan ln. Setelah kita masuk ke fungsi yang pertama, yaitu counter. Pada fungsi counter ini memiliki 3 variabel. Lalu di sini ada huruf 26, yaitu untuk menampung hurufnya gitu. Lalu transform input begin, input end, input begin to lower. Jadi di sini kita membuatnya ke huruf kecil semua. Lalu di sini seperti memisahkan itu input awalan dan input akhirannya gitu. Lalu di sini ada looping while input i tidak sama dengan 0 enggak kosong. If input i lebih dari sama dengan a dan input i kurang dari sama dengan z. Jadi antara a dan z gitu abjadnya, a kecil dan z kecil, karena kita tadi sudah to lowernya ya, sudah melakukan to lower, jadi pasti huruf kecil semua. Jadi kita dapat menggunakan rentang input dari a kecil ke z kecil. Lalu j sama dengan input i min a gitu. Jadi j sama dengan input looping tadi, input i nya tadi sesuai loopingnya. Jika input 1 ya 1 min a gitu misalnya. Lalu huruf ada yang huruf tadi, variabel huruf tadi itu sesuai j-nya gitu. Dimana j tadi itu isinya input i kurang dari karakter a. Jadi di sini dia akan menghitung ASCII-nya itu. Lalu i plus plus. Lalu di sini j sama dengan 0, kita melooping a lagi. I sama dengan 0, i kurang dari 26, i plus plus. Karena 26 ini tadi kan sudah kita deklarasinya 26 ya, jadi batasannya 26. If huruf i lebih dari 0, ARR j sama dengan char i plus a, karakter a. Lalu frekuensinya itu sesuai j juga, looping j tadi sama dengan huruf i. Jadi di sini kita mengisi variabel-variabel yang sudah kita masukkan ke dalam parameter tadi saat pemanggilan di fungsi utamanya. Lalu ada int length, fungsi length ini char input,
parameternya, memiliki satu parameter, lalu kita deklarasikan, lalu terdapat looping di sini dengan kondisinya if input i lebih dari sama dengan karakter a dan input i kurang dari sama dengan z, kn plus plus i plus plus. Nah, di sini kita mendefine max tree gitu. Max tree ht-nya itu 100 gitu. Lalu struct min heap node one of the input karakter, jadi salah satu dari karakter inputnya itu char data, lalu frekuensinya itu unassigned frekuensi, lalu kiri dan kanan left and right child of this node, jadi kiri dan kanan dari node-nya. Lalu sini ada fungsi struct min heap, create min heap, struct min heap bintang min heap pointer ini ya, sama dengan struct min heap pointer malloc size struct min heap. Jadi min heap capacity sama dengan capacity. Lalu di sini ada void swap in heap node, fungsi swap di sini. Jadi struct min heap node pointer a di swap dengan struct min heap node bintang b atau pointer b, reference void min heap struct min heap pointer min heap int idx. Jadi di sini smallest sama dengan idx untuk mendeklarasikan yang terkecilnya. Lalu kirinya itu idx plus 1, yang kanannya idx plus 2. Lalu di sini ada void insert min heap. Kita masuk ke itunya Huffman-nya. Nah, di sini ada fungsi Huffman code-nya. Lalu di sini ada dua ya, membentuk tree dan menampilkan Huffman code dari tree yang dibuat sebelumnya gitu pada. Jadi tree-nya itu struct min heap node pointer root sama dengan build Huffman tree. Jadi yang ada di atas tadi ada fungsi build Huffman tree dengan parameter itu data, frekuensi, dan size, lalu menampilkan Huffman code dari tree yang dibuat di atas, int r max tree ht dengan top sama dengan 0. Lalu print code root ar top. Nah, ini kita memprint atau menampilkan dari Huffman tree yang sudah kita buat. Pada di print code. Nah, ini si print code-nya. Root left arr top sama dengan 0. Print code root left ar top plus 1. Lalu ini print code lagi recursive, jam recursive. If rootnya itu di right K1. Jadi kan kalau pada Huffman itu sebelah kiri itu kita kan selalu menempatkan nilai 0. Nah, sebelah kanan itu pasti 1. Contohnya seperti ini. Ini yang sudah saya buat sebelumnya. Oke, kita jalankan saja dulu biar jelas. Nah, saya mencoba di sini itu Huffman. Oke. Pertama kita membaginya dahulu ya kan. Kita membagi jadi Huffman ini membagi-baginya. Jadi pertama kita urutkan dulu dari yang terbesar frekuensinya. Lalu karena di sini Huffman itu f-nya ada 2, maka f itu paling besar. Lalu
kita membaginya karena ini totalnya 7 karakter tuh. HUFF MAN itu 7 totalnya. Maka di sini frekuensinya totalnya 7. Kita akan membagi 2 itu 3,5, namun karena itu desimal jadi tidak mungkin untuk membaginya. Kita dapat membaginya menjadi 3 dan 4. Lalu 3 tersebut kita bagi lagi menjadi 2 dan 1. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai Fano code yang untuk Fano-nya, metode Fano-nya. Di sini pertama ada seperti biasa using namespace std untuk supaya itu bisa see in dan see out. Lalu saya menginput 3 library di sini yaitu iostream, algorithm, dan bit stdc++.h. Lalu saya di sini mendeklarasikan struct node. Lalu untuk menyimpan simbol saya membuat sim, variable sim. Lalu untuk menyimpan probabilitas atau frekuensi float pro untuk yaitu probabilitasnya. Lalu ARR dan top. Untuk P-nya sendiri kita assign 20 untuk awalnya. Lalu fungsi berisi algoritma Shannon. Nah, ini untuk memberikan algoritma Shannon gitu. Di sini berisi algoritma Shannon. Di sini void Shannon ini memiliki 3 parameter yaitu L, H, dan P. P-nya di sini array. Lalu float pack sama dengan 0, pack 2 sama dengan 0, div 1 sama dengan 0, dan div 2 sama dengan 0. Jadi di sini kita mengassign semua value-nya itu menjadi 0 dulu. Lalu di sini terdapat kondisi jika L plus 1 sama dengan H, atau L sama dengan H, atau L lebih dari H. If lagi ada kondisi lagi di sini, jika L sama dengan H atau I sama dengan H, return. Jadi dia akan kembali. Namun jika tidak dia akan PH ARR plus PH top sama dengan 0. Lalu P1 ARR plus P1 top sama dengan 1. Else-nya jadi else ini jika tidak terpenuhi gitu ya. Jika L plus 1 sama dengan H ini tidak terpenuhi, maka dia akan masuk ke else-nya. Di mana else ini terdapat looping yaitu I sama dengan L. Ketika I sama dengan L, lalu I kurang dari sama dengan H, lalu I kurang dari sama dengan H-1, lalu I plus plus. Pack 1 sama dengan pack 1 plus PI pro ini probabilitas tadi. Lalu di sini terdapat merekursifkan pack 2 sama dengan pack 2 plus. Jadi nilai pack 1, pack 2, pack 3 tadi kan pack 1 sampai pack 2. Lalu div 1 tadi yang kita isi dengan 0 itu sekarang memiliki nilai PI, PH, dan untuk div 1-nya itu pack 1 min pack 2 gitu. Lalu if div 1 itu kurang dari 0, misalnya mungkin aja minus kan, dari sini pack 1 sama pack 2 nya mungkin aja minus. Lalu jika dia kurang dari 0, div 1 sama dengan div 1 dikali min 1. Jadi di sini tuh kita mau buat dia positif kembali gitu. Jadi kan kalau di bawah 0 ini kan pasti negatif. Lalu J sama dengan 2. While J tidak sama dengan H, min 1 plus 1 masuk ke loopingnya. K sama dengan H min J. Lalu pack 1, pack 2 sama dengan 0. Jadi di sini mengassign isi pack 1 itu sama dengan pack 2, di mana pack 2 itu adalah 0. Lalu di sini terdapat looping for I sama dengan L, I kurang dari sama dengan K, I plus plus. Jadi ini melooping rekursif tadi sama seperti yang di atasnya. Nah, ini function to sort the symbol. Jadi fungsi ini untuk mengurutkan simbol gitu, based on their probability or frequency. Jadi berdasarkan atau bergantung pada probabilitas atau frekuensi dari simbol-simbol tersebut. Jadi ini merupakan
sorting, dan di sini seperti bubble sortingnya menggunakan itu. Lalu di sini ada function to display Shannon code. Nah, jadi void display, jadi ini untuk outputnya, output setelah melakukan algoritma Shannon tadi gitu. Setelah melakukan proses perhitungan menggunakan Shannon tadi, di sini displaynya for pakai looping di sini ya, karena dia akan membuat seperti tabel gitu. Jadi simbol probabilitas lalu kode biner, di mana for i sama dengan i-1, i lebih dari sama dengan 0, i min, cout. Jadi n t p i sim. Nah itu simbolnya, simbol tadi itu kita cout menggunakan looping. Lalu di situ ada probabilitasnya. Baru kita nge-looping lagi for j sama dengan 0, j kurang dari sama dengan pi top, j plus cout pi a rj. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan nge-run. Dan di sini ada void counter, yaitu menghitung berapa jumlah itunya, frekuensi setiap karakter yang kita inputkan. Misalnya ilmu komputer, i-nya itu misalnya 1, u-nya 2 gitu, seperti itu. Lalu di sini ada int length. Nah, ini untuk menghitung total length-nya gitu. Misalnya jika ilmu itu 4 length-nya, seperti itu. Lalu kita masuk ke main kodenya ya. Int main-nya. Jadi di sini saya mendeklarasikan int i dan j, di mana int itu integer bilangan bulat karena itu digunakan untuk looping tadi. Lalu total, float total, karena mungkin saja koma, karena ini merupakan probabilitas. Lalu not temp string input. Nah, string input ini kenapa menggunakan string? Supaya user itu bebas dalam menginputkan inputnya gitu. Jadi tidak terbatas, atau dengan kata lain supaya bisa lebih fleksibel. Lalu di sini cout nama saya dan PM saya. Dan di sini untuk mengambil inputnya, cout masukkan kalimat untuk diproses, jadi pakai fungsi getLine kembali. Lalu mengambil array dengan isi frekuensinya. Jadi memanggil fungsi counter tadi yang sudah saya bacakan sebelumnya. Jadi di sini dia menghitung frekuensi dari setiap simbol yang dimasukkan itu. Lalu terdapat ada variabel n dalam bentuk integer, yaitu untuk menghitung length array-nya gitu, panjang array-nya. Jadi memanggil fungsi length, di mana fungsi length itu parameter ya diisi array supaya menghitung length dari array tersebut. Lalu terdapat looping. Di sini looping ini gunanya untuk memasukkan simbol yang kita inputkan tadi itu untuk masuk ke dalam node atau ke dalam array i. Lalu input probabilitas simbol. Jadi di sini kita memasukkan probabilitas dari simbol-simbol yang tadi gitu. Jadi Shannon ini dia bedanya dengan Huffman, dia memiliki probabilitas untuk setiap frekuensinya. Lalu ada checking max probability untuk mengecek probabilitas maksimal ya, kemungkinan maksimalnya. Jika total itu lebih dari 1, maka dia error, masukkan kembali gitu. Jadi ini seperti untuk error, untuk menghindari error gitu. Lalu di sini PI Pro sama dengan 1 min total. Untuk mengurutkan simbol dari probabilitas atau frekuensinya, kita memanggil fungsi short by probability gitu yang ada di atas tadi. N dengan frekuensinya itu kita masukkan N dan P. Lalu kita looping untuk itunya. Lalu memanggil fungsi Shannon. Nah, di sini kita memanggil fungsi Shannon yang ada di atas tadi juga dengan parameternya itu 0, N-1 dan P.
Dan untuk menampilkan kodenya, kita menggunakan fungsi display. Baiklah, kita akan mencoba run. Nah, di sini saya akan mencoba memasukkan nama saya. Nah, maka ia akan menghitung probabilitas serta menunjukkan kode binernya gitu. Untuk n, karena n saya paling banyak, di sini ada 2, maka dia akan paling atas. Sedangkan sisanya kan 1, maka dia akan terus urut ke bawah. Gitu. Jadi dia berurut, kan memang mengurut ya, dari yang kedua, dari yang paling banyak ke yang terendah. Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.